wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam Ngariksa, Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Kali ini episode yang ke-156. Kita jumpa lagi akan membacakan naskah-naskah di koleksi Marawi City di Mindanao. Pertama-tama tentu saya bersyukur bahwa kita bisa jumpa lagi dalam siaran langsung. Mudah-mudahan apa yang akan saya bacakan ini bermanfaat untuk Sobat Ngariksa semuanya. Mungkin ada yang mau meneliti secara langsung atau nanti sekedar mengetahui, ya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan kita bahas ya. Ini sebetulnya koleksi manuskrip yang sudah beberapa kali kita bahas di Ngariksa, tetapi memang bahannya masih sangat banyak. Mudah-mudahan bisa terus kita selesaikan ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat Ngariksa, pada malam ini kita akan membahas satu judul, saya beri tema Salsilah Sufi di Marawi. Salsilah itu sebetulnya kita biasa menyebutnya silsilah kalau di Indonesia. Tetapi secara konsisten dalam manuskrip-manuskrip di Marawi, penyebutannya itu dalam bahasa Arab salsilah, as-salsilah, seperti nanti akan kita lihat ya. Dan demikian juga dalam bahasa Melayunya. Di Marawi itu ada bahasa Melayu, ada bahasa Jawi, maksudnya ya aksara Jawi, kemudian ada bahasa setempatnya juga, bahasa Maranaunya, dan juga bahasa Arab ya. Nah, karena sudah lama, jadi mungkin ini sedikit penyegaran bahwa bagi Sobat Ngariksa yang mungkin baru gabung, Marawi City itu terletak di Pulau Mindanao di Filipina Selatan, kira-kira seperti ini di area Lanao del Sur. Kalau kita melihat dari peta Indonesia, adanya di sebelah atas kita di Filipina, dan kemudian di bagian selatannya ini Manila tentu saja ibu kotanya. Nah, kemudian di bagian selatannya itu ada satu pulau Mindanao, di situ salah satu kotanya Marawi City. Di Marawi ini yang sedang kita bahas itu adalah ada 18 bungkus. Di Marawi City itu yang namanya bungkos ya. Ada 18 bundel kalau kita menyebutnya manuskrip, dan di dalamnya ada beberapa teks. Ini beberapa informasi awal tentang manuskrip koleksi Marawi yang sering saya sampaikan, bahwa Marawi City ini salah satu wilayah konflik bersenjata pada beberapa tahun yang lalu. Sekarang syukurlah kita tidak mendengar lagi ya, pada 2017 khususnya. Yang sayangnya dalam konteks manuskrip-manuskrip Jawi, Melayu khususnya, kita di Marawi City ini hampir mungkin bisa dikatakan 100% sudah tidak ada lagi generasi pembaca manuskrip Jawi. Aksara Melayu, aksara Jawi itu, aksara Arab Melayu, sudah tidak lagi yang bisa membacanya. Jadi hampir musnah, hampir punah sebetulnya ya, secara tradisi dan juga pengetahuan. Koleksinya, ini koleksi pribadi dari Syekh Muhammad Said, dan diwarisi oleh keluarganya tentu saja. Beberapa teksnya itu adalah bahasa Melayu, Arab, dan Maranao. Yang paling penting yang sering saya sebutkan bahwa teks-teks di Marawi City ini sering menyebut atau mengutip ulama-ulama di Nusantara, di Indonesia. Ulama di Aceh, ulama di Palembang. Seperti yang akan kita bahas sekarang juga, ada satu ulama yang dikutip yang amat sangat terkenal dari Indonesia. Nanti kita lihat ya. Ini waktu pengumpulan datanya tahun 2011, saya diajak oleh Profesor Kawasi Mamidori beserta almarhum Alim Usman dan juga saudara Ervan Nur Tawab yang sekarang sudah menjadi doktor, Ervan Nur Tawab, pengkaji kitab-kitab Nusantara juga ya. Ini manuskripnya ada di sini di Maktabah Al-Imam As-Shadiq alaihissalam, Al-Imam As-Shadiq Library di Karbala di Marawi City. Kemudian sebagian ada di Maktabah Syekh Ahmad Bashir di madrasah ya. Sebetulnya ini semacam Memorial Research Library, tapi sudah tidak berfungsi lagi. Sudah diterbitkan, dan ini katalognya Sobat Ngariksa, ada berapa halaman ya, ini tebal sekali, ada sekitar 457
ya, 460 halaman, berat juga ini kertasnya, terbit di Tokyo di Sophia University. Ini katalognya, jadi semua yang pernah kami baca itu sudah kami tuliskan di sini, termasuk ada yang beberapa waktu lalu saya bahas di Cirebon, iwak, telu, sirah sanunggal, jadi gambar 3 ikan yang kepalanya satu gitu ya. Nah ini Sobat Ngariksa mungkin secara acak saya bisa melihat di sini, ini sama, jadi ada ketersambungan antara Marawi, Cirebon, dan Banten, terutama melalui tarekat, dan dalam hal ini tarekat Syatariah ya. Ini jumlah volumenya, ada sekian manuskrip dan kitab cetak yang ada di koleksi Syekh Muhammad Said itu, dan sebetulnya dibanding Indonesia tentu saja sangat jauh ya. Muslim di sana itu minoritas, Muslim Marano itu sekitar 26% saja dari total populasi Muslim di Filipina. Dan sama dengan kita juga, kalau melihat teks-teksnya itu ada beberapa teks yang menggambarkan perlawanan terhadap kolonialisme, karena pernah dijajah juga oleh Spanyol pada abad ke-16 dan kemudian pada akhir abad ke-19 dijajah oleh Amerika. Sebagian manuskrip juga bisa ditemukan di sana. Nah, dalam konteks kajiannya itu mengapa saya sengajakan gitu ya, konsisten untuk saya ingin sampai khatam nih. 18 bundel ini sekarang baru bundel ke-7 loh Sobat Ngariksa. Dan dari setiap bundel itu ada beberapa teks. Nah, sengaja saya sampaikan karena memang sampai sekarang berdasarkan kajian-kajian, manuskrip atau sumber-sumber teks primer dari Marawi itu masih jarang sekali dikaji oleh banyak sarjana, khususnya terkait dengan Islamnya gitu ya. Mungkin karena akses terhadap sumber primernya gitu. Sobat Ngariksa, ini gambaran umum. Kalau seandainya kita melihat keseluruhan manuskrip yang ada di Marawi di sini Mindanao, itu keterkaitannya itu dengan Aceh, dengan Banten tuh kuat sekali. Jadi ini tiga mata rantai ini, melalui teks-teksnya itu sebetulnya bisa direkonstruksi dari berbagai macam teksnya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas sekarang adalah bungkus 7 manuskrip pertama, karena di dalam bungkus 7 itu ada beberapa. Saya lupa, mungkin saya bisa lihat di sini sekilas. Di halaman 326 itu bungkus 7 itu ada sampai naskah 1, naskah 2, mungkin ada 6 ya, ada 6 naskah lebih saya kira ya. Oke, nanti kita bisa lihat. Nah, untuk bungkus 7 ini secara umum informasinya, sebagaimana kita sebutkan di dalam katalog ini, ada manuskrip ini mengandung teks Tarekat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita pasti sangat familiar di Indonesia ya, dengan Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah. Meskipun kalau di Indonesia lebih spesifik, Ahli Sunnah wal Jamaah itu Aswaja itu seolah-olah diatribusikan ke NU ya, Nahdlatul Ulama, yang sekarang sedang sedikit-sedikit agak hangat begitu. Tapi Ngariksa tidak akan membahas itu. Tapi sebetulnya Aswaja secara konsep tauhid, teologi, sebetulnya itu adalah bisa kita temukan di beberapa wilayah di Nusantara. Salah satunya di Marawi City. Ada juga nanti teks Salsilah of Sufi Orders. Jadi silsilah dari tarekat. Ada beberapa tarekatnya itu, nanti kita akan lihat tarekat apa saja yang ada di Marawi City. Kemudian ada juga teks Wahdatul Wujud dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Ada Ummul Barohin. Kemudian ada Asrarus Sholah yang di dalam ejaannya itu di beberapa halaman disebutnya Israrus Sholah. Kalau melihat bahasa Arabnya kan Asror ya, rahasia salat. Dan ada Matalib As-Salikin. Karangan siapakah Matalib As-Salikin? Nanti akan kita lihat. Ini salah satu karangan ulama besar di Indonesia, tetapi cukup dikenal di Marawi City gitu ya. Kita akan lihat karangan siapa. Mungkin Sobat Ngariksa ada yang sudah bisa nebak. Ini yang pertama Sobat Ngariksa, pembuka halaman dari bungkus 7 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Labis Harip Riwarung, karena di sini ada ungkapan bahasa Marano yang kami tidak paham. Beliau dosen di Mindanao State University, setidaknya saat itu begitu ya.
Itu membantu mengidentifikasi bacaan di pembuka ini, halaman pembuka. Kalau di bagian atasnya kita bisa baca sobat ngariksa. Nah, kita baca ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, tetapi illanya kemana nih? La haula wala quwata langsung billah. Illa billah al-aliyil azim. Nah, manuskrip kan juga begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini kalimatnya a'udzu, saya kira a'udzu. Kemudian diulangi lagi a'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah ya, lamah ya. Bukan li ummah, tapi di sini tulisnya li ummah. Oke, itu perlu ditahqiq oleh para filolog. Nah, ini bacaannya. Tentu ini semacam doa minta perlindungan. Kita bisa biasa membaca a'udzubika min kalimatillahi tammat, bisa versi yang ini, bisa versi yang lain gitu ya. Nah, tetapi lihat yang bagian bawahnya sobat ngariksa, inilah azimat kanak-kanak peliharanya. Maksudnya untuk memelihara anak-anak. Azimat seperti biasa di dalam tradisi teks-teks tradisional, suka ada teks-teks yang sifatnya azimat. Padahal di teks-teks tasawuf ya, itu suka nyelip gitu. Ini pembukanya. Nah, yang di bawah ini bahasa Marano yang saya tidak bisa baca. Nah, untungnya diidentifikasi oleh Dr. Labi. A brief Marano note written in blue pencil includes the words mayau, matengau. Nah, ada kalau kita baca di sini ada matengau, ada mayau, yang artinya hot, panas dan dingin. Kemudian mungkin maksudnya kalau anak panas, sakit panas atau dingin, meriang, itu apa yang dilakukan? Gitu. And mawasa gango, ini ada tulisan ini gango, ini mawasa. Jadi kata-katanya itu juga tidak mudah ya. Tapi di sini ada bahasa Arabnya, mawasa. Ini ada maun, ada rihun, ada nar. Maun itu air, rihun itu kan angin, narun itu api gitu ya. Di sini artinya wet, dry gitu, basah, kemudian kering gitu. Nah, ini katanya has a meaning of a disease with vapors and chills identified and read by Labiri Warung. Jadi ini semacam penyakit panas, penyakit anak diidentifikasi sebagai azimat yang ada di Marawi City. Kemudian ini di bagian depannya juga masih di bagian pembukanya yang cukup menarik itu, kalau ini teksnya judul ya, Asrarus Sholat itu judul sebuah teks jelas ya. Tetapi sobat ngariksa, ini ada yang menarik di sini semacam seal sebenarnya. Mungkin Ibu Anabel Tehgalop yang meneliti tentang seal, cap ya. Nah, capnya ini tentu saja unik, beda dengan cap-cap yang ada di Kesultanan. Tetapi bentuknya sama, melingkar ya. Di dalamnya itu kita bisa identifikasi ada tulisan Syekh Muhammad Said bin Imam Bayang ya, Bayang kesininya. Nah, ini diidentifikasi di sini ada Bayang, ada Bairan. Di sini nih Bairan di sini ya, ada Bayang di sini. Ini adalah variasi cara pengucapan bayang sebetulnya. Bayang dan Baran itu untuk mengucapkan pulau Filipina gitu ya. Nah, ada deskripsinya di beberapa halaman lain. Ini Bairan Saik Mokamad Said Bayang Lanau. Nah, jadi ini identifikasi pada abad ke-19 dan masuk ke-20 ya, saya kira ya. Kalau ini tintanya agak lain, biru. Nah, sobat ngariksa, ini teks yang pertamanya disebutnya sih Asrarus Sholah ya. Di sini tapi saya kira ini bukan judulnya, karena yang di dalam teksnya itu judulnya itu disebutkan tersendiri. Nah, jadi kalau di sini Asrarus Sholah, tapi mari kita lihat coba teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Di sini bacaannya Muhammadun. Sepertinya gitu ya. Tentu saja kalau ala sayyidina. Ini lucu juga ini. Naknya itu domir nahnunya ada di bawahnya. Padahal nyambungnya ke sayyidina. Karena kalau ditaruh di sini kan barisnya kan menjadi berlebih gitu. Jadi
lebih memperhatikan estetika ketimbang nahwu. Naknya itu kan sebetulnya menyambung dengan Sayyidina Muhammadin khatimin nabi wa ala ali wa sahbihi tahirin amma ba'du fa hadhihi tariqatu ahli sunnati wal jamaah. Gitu. Jadi ini adalah tarekat ahli sunnah wal jamaah fil i'tiqad wa ma'rifatillahi ta'ala wa rusulihi. Jelas, jadi kelihatan bahwa di sini itu akan menjelaskan tentang teologi, teologi mengetahui sifat-sifat wajib pada Allah, sifat-sifat pada Rasul, berarti sifat mustahilnya juga dan sifat jaiznya. Itu artinya semacam sifat 20 ya, kalau di kita sifat 20 yang wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Ini ada terjemah jawinya di bawahnya itu semuanya begitu. Allati akhodaha ahlu baitin nabi. Tarekat ini yang diambil, yang dianut oleh keluarga ahlul bait. Nah, jadi udah kelihatan di sini sebetulnya membahas tentang ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Ahlul bait itu adalah zaujatun Nabi SAW wa aluh. Jadi istri Nabi dan keluarganya. Gitu. Keluarga Nabi itu yang di sini dijelaskan siapa yang dimaksud dengan ahlul bait gitu ya. Tentu di dalam tradisi Islam ada beberapa diskusi tentang ahlul bait ini siapa saja gitu. Ada yang dipersempit, ada juga yang diperluas. Gitu ya. Nah, kalau melihat ini tintanya, saya kok agak curiga ya. Ini naskah ini yang aslinya, yang lama, tapi kalau Sobat Ngariksa lihat kertas yang ini dan tintanya, ini tuh seperti susulan. Seperti susulan, mungkin halamannya hilang begitu, kemudian dituliskan, dan sepertinya ini agak berbeda begitu ya. Nah, itu tentu harus dilihat manuskrip aslinya. Ini lanjutannya Sobat Ngariksa, saya tidak akan membacakan semuanya, hanya beberapa halaman saja. Tetapi di sini yang kelihatan itu adalah bahwa ini semacam tarekat yang punya legitimasi dan sanadnya kuat nyampe kepada Rasul. Karena di sini terus saja akhodaha auladuhu ma'an huma wahidun an wahidin. Akhodaha jadi dapat ijazah atau dapat tersambung lah, mungkin bukan ijazah gitu ya. Nah, di sini ada satu ungkapan, wa qala al-arifuna man za'ama tariqan tusiluhu ila ma'rifatillahi ta'ala. Barang siapa yang berkeyakinan dengan satu tarekat yang berbeda, ingin sampai kepada Allah, tetapi berbeda dengan tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ghairu hadhihi tariqah fahuwa jahil dhalun. Itu jahil tentu bodoh begitu ya. Dhalun itu lagi sesat. Apa yang bisa kita baca dari sini? Di Marawi City hampir sama dengan di Indonesia, saya kira dari segi i'tiqadan secara teologi Ahlus Sunnah Sunni ya. Sunni itu sangat dominan. Sunni itu sangat kuat sekali begitu. Makanya dalam beberapa teks ketika menyebutkan misalnya Al-Bawani, ada kitab Tuhfatul Ahbab karangan Al-Bawani, pengarangnya itu menyebut sebagai Asy'ari i'tiqadan wa Syafi'i madhaban, maksudnya secara fikih itu madhab Syafi'i, kemudian Syatari thariqatan. Jadi i'tiqadnya Ahlus Sunnah, kemudian fikihnya itu Syafi'i, kemudian tarekatnya itu Syatari. Itu yang dominan di Marawi City. Nah, itu juga bisa kita lihat beberapa itu dari sini ya. Nah, ini lanjutannya bisa dilihat kan, kemudian ada sifat mustahilnya pada Allah ya, kemudian walladzi yajuzu fi haqqihi, sifat yang jaiz pada Allah. Nah, ini juga sama nih Sobat Ngariksa, tadi yang dugaan saya ini kok kertasnya berbeda gitu ya. Dan ini susulan sepertinya. Jadi kalau Sobat Ngariksa melihat fenomena teks seperti ini itu bisa berijtihad lah, mencoba menafsirkan. Karena kalau yang ini teksnya juga lebih besar ya, teks Arabnya, kemudian ada terjemah Jawinya. Yang ini tidak ada. Tapi hebatnya itu ini nyambung ke sini. Itu artinya penulis yang ini itu, yang susulan itu tahu yang aslinya apa. Amma ma'rifatuka li Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadulluka 'alaiha mu'jizatun asyhirah, katanya. Adapun pengetahuan engkau terhadap Rasul itu ditunjukkan dengan adanya mukjizat. Nah,
fayadulluka alaihi mu'jizatu, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Nah, gitu ya. Nyambung dari segi teksnya itu. Nah, kemudian ini Sobat Ngariksa, ada salsilah di dalam rangkaian bundel ketujuh ini yang menjelaskan tentang salsilah Al-Ashraf Al-Alawi. Kalau di Indonesia kan kita sering menyebutnya Ba'alawi ya, Ba'alawi. Tetapi ini agak berbeda, tentu bukan ada penyebutan Habib, ada Syarif, ya kan? Di sini itu Syarif, lebih ke Syarif, Al-Ashraf Al-Alawi. Ada Habib, ada Syarif, ada Sayyid. Tentu beberapa berbeda-beda. Kalau Syarif itu lebih yang dari jalur Sayyidina Hasan, begitu ya, Hasan Husain, Hasan cucu dari Rasul, begitu. Kemudian kalau yang Habib disebut Habib biasanya itu keturunan Nabi yang ada dari Hadramaut. Nah, jadi kelihatan dari sini mungkin agak berbeda ya dengan Habib yang kita kenal di Indonesia. Misalnya kalau kalau pada abad ke-19 lebih banyak yang ini yang beredar. Ini wahadi as-salsilah, bisa dilihat di sini itu tidak dibaca silsilah harokatnya, itu as-salsilah. Wahadi as-salsilah Ashraf Al-Alawi fi tariqin ila ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati rusulihi. Jadi ada kaitannya dengan ahlus sunnahnya. Jadi ingin menegaskan kelihatannya teks ini bahwa i'tikad atau teologi ahlus sunnah wal jamaah itu dianut oleh para syarif, keturunan dari Rasul gitu ya. Ini kesininya nyambung anjadihim al-Mustafa dari kakeknya Sayyidina Hasan Husain gitu ya. Waqad baya'a al-Amir Hasan wal Amir al-Husain. Hasan Husain itu selalu disebut begitu. Kemudian kesininya juga nyambung waqad baya'a itu sudah membaiat. Maksudnya tentu saja nyambung lah begitu ya. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah yang tadi itu sanadnya itu jelas begitu. Walaqona sahibu hadis salsilah asy-syarifah al-Alawi. Nah, ini baru masuk ke nama-nama yang ada di Marawi City. Jadi nama-nama lokal ini bahwa ikut membaiat dan ikut mentalkin terhadap salsilah ini adalah, nah ini nama-namanya ada Al-Hasan Abdul Hamid, mengambil dari menurunkan berarti wa akhadha Amir Al-Qadi Muhammad Jalaluddin ini ila baladi Al-Bansayani. Ini Bansayan itu tentu saja di Marawi City ya, di Mindanao. Ilanun itu seperti bahasa Iranun itu, jadi bahasa Maranao, bahasa Iranon. Kalau kita Al-Jawi atau dari Madura Al-Maduri, kalau bahasa Bugis Al-Bugisi gitu ya. Nah, di sana itu Ilanuni, Al-Maranuwi. Menerima dari Abdul Hamid, Syekh Abdul Rauf dan seterusnya begitu. Ini nama-nama yang terhubungkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang ini, jadi saya hanya tampilkan saja an abi. Jadi nyambung keluarga memang, bapaknya. Wahwa akhodaan mengambil dari bapaknya terus gitu sampai ke atas, sampai ke sini siapa nih? Ini ada Syarif Muhammad, Syarif Alawi, As-Said Ubaidillah yang banyak diperdebatkan juga apakah nyambung atau tidak. Tapi dalam versi ini nyambung. Syarif Ubaidillah itu nyambung ke An Abihi As-Said Syarif Ahmad dan seterusnya gitu ya. Tentu saja saya tidak ingin masuk pada perdebatan itu. Saya hanya menampilkan bahwa di Marawi City itu seperti ini teksnya. Nyambung lagi sampai ke Syarif Hasan, ke Sayyidina Ali, dan seterusnya begitu ya. Nah, ini sampai selesai di sini. Sampai selesainya itu terakhir itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sampai di sini terakhirnya ke sini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhadhaha, mengambil Kanjeng Nabi terhadap tarekat ini dari siapa? Biwasiti ar-ruh al-amin Jabrail. Jadi dari Kanjeng Nabi itu kemudian ngambilnya dari malaikat Jibril, anil haq subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini legitimasi Sobat Ngariksa ya, Al-Ashraf Al-Alawi dengan tarekat ahli sunnah wal jamaahnya yang dijelaskan itu semacam legitimasi bahwa tarekat inilah yang bersambung kepada Rasulullah SAW.
Nah, kemudian yang kedua ada salsilah yang kedua nih. Salsilah yang sering sekali saya bahas di Ngariksa, yaitu salsilah, tentu saja kita menyebutnya silsilah asy-Syatariyah. Bisa dilihat di sini, hadhi as-salsilah sadah as-sadat sanad, maaf. Hadhi as-salsilah sanad as-sadat asy-Syatariyah wattisoluna, di sini wattisolina ya, wattisolina lebih min Syekh Haji Abdul Qohar. Ini yang kemudian dugaan saya diduga kuat ya, yang dimaksud dengan Syekh Abdul Qohar ini, Haji Abdul Qohar adalah kemungkinan Syekh Abdul Qohar yang ada di Banten dan juga disebut di dalam manuskrip di Cirebon. Gitu. Jadi pada abad ke-19 Syekh Abdullah bin Abdul Qohar. Dan tersambungnya itu memang murid-murid Syatariyah di Marawi City itu melalui Syekh Abdullah bin Abdul Qohar yang mengambil dari Syekh Jalaluddin Amir Al-Qadi di Bansayani dan seterusnya begitu ya. Artinya murid-murid dari Syekh Abdul Qohar nih ke bawahnya. Maaf, guru-gurunya berarti ya, maaf, guru-gurunya itu tersambungkan. Ada yang muridnya kemudian tersambungkan juga karena ke bawahnya ini ada wa akhadhaan Syekh Muhammad Thohir Al-Madani. Itu kan keluarga dari Ibrahim Al-Qurani. Kemudian wa akhadhaan Syekh Mula Ibrahim dari Ibrahim Al-Qurani. Syekh Ibrahim Al-Qurani wa akhadhaan Syekh Ahmad Al-Kusasi. Jadi kalau di sini silsilahnya menjelaskan bahwa Al-Qurani itu murid dari Al-Kusasi. Setidaknya silsilah Syatariyahnya itu mengambil dari Syekh Al-Kusasi juga. Kalau dalam beberapa sumber yang sering kita baca kan biasanya Syekh Abdul Rauf itu punya dua guru, yang pertama Syekh Al-Qurani, kedua Syekh Al-Kusasi. Nah, kalau di sini ini ditunjukkan bahwa Syekh Mula Ibrahim kalau Syatariyahnya ngambil dari Syekh Al-Kusasi juga. Begitu ya. Kemudian nyambung ke Syekh As-Sanawi dan terus gitu kesininya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini nama-nama saya kira hampir sama kalau ini nama-nama yang ada di dalam tarekat. Dan mungkin Sobat Ngariksa bisa melihat di sini fenomena bagaimana caranya penulis manuskrip itu membuat revisi atau koreksi ya. Kalau dilihat di sini ini ada bagian yang kelewat di sini nih. Makanya diberikan tanda di sini 17 ya. Wa huwa talaqqana min ruhaniyati al-Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi kemudian direvisi min al-Imam Zainal Abidin wa huwa talaqqana min al-Imam Ja'far As-Shadiq. Gitu. Ini nomor maaf, ini kemana nih nomornya nih? 19 ya. Ke sini barangkali ya. Atau sudah betul ke 17 ke sini. Oke. Nah, pokoknya itu semacam koreksi ya. Nah, mengapa tadi saya mengatakan bahwa Syekh Abdul Qohar ini kemungkinan Syekh Abdullah bin Abdul Qohar yang ada di Banten? Karena ini ada satu teks di bagian lainnya itu, ada satu karangan begitu ya, Ta'lib Syekhina Abdullah bin Abdul Qohar Asy-Syatari. Nah, Ta'lib Syekhina Haji Abdullah bin Abdul Qohar Asy-Syatari. Kemudian di bawahnya itu pasal pada menyatakan salsilah Jalan Syatari. Dan kalau nggak salah kelihatan nggak di sini disebut Bantennya. Oh, Bantennya ada di bawahnya. Ini tidak disebutkan di sini. Jadi guru kami dari Banten, gitu. Ba nun tak nun Banten ya. Jadi dugaan kuat bahwa Syekh Abdullah bin Abdul Qohar ini yang menghubungkan antara Marawi City, Mindanao dengan Banten dan dengan Cirebon. Yang ketiga, yang terakhir ini salsilah yang ada di dalam teks kita itu salsilah Naqsyabandiyah. Jadi yang pertama salsilah Al-Ashraf Al-Alawi, yang kedua Syatari, yang ketiganya itu salsilah Naqsyabandiyah. Jadi lengkap di Marawi City ini abad ke-19 ya, sudah ada Naqsyabandiyah juga. Sanad Syajarah Khilafah Al-Masyayikh An-Naqsyabandiyah. Akhadha Al-Faqir Ad-Dalil Al-Hakir Muhammad Jalaluddin Amir Al-Qadi fi Balad Al-Bansayani. Sama dengan yang tadi. Artinya Syekh Jalaluddin ini, orang lokal ini, itu seseorang yang dia memang menjadi semacam khalifahnya barangkali, semacam simbol yang membawa tarekat Syatariyah dan Naqsyabandiyah di Marawi City. Kalau di Aceh itu semacam Syekh Abdul Rauf Singkal barangkali begitu ya, yang juga kan di dalam tarekat Qadiriyah juga selain dari tarekat Syatariyah. Bahkan gurunya
Syekh Ahmad Al-Qushashi kan sampai 12 tarekatnya. Jadi memang itu pada masa lalu biasa saja. Tarekat itu silsilahnya lebih dari satu, itu sangat biasa sekali. Nah, ini nama-nama yang lokal ini, Sobat Ngariksa, yang saya kira penting untuk dielaborasi. Siapa sih misalnya Muhammad Jalaluddin Amir Al-Qadhi itu? Amir itu Al-Qadhi itu artinya kan seorang elit, seorang pembesar, seorang tokoh, Amir. Kalau di masa Rasul kan Amirul pasca Rasul ya, Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin kan. Ini Amir Al-Qadhi. Al-Qadhi itu kalau di Aceh kan Qadhi Malik Al-Adil, itu ulama istana begitu. Jadi ini menarik sebetulnya Syekh Jalaluddin Amir Al-Qadhi ini fi Balad Al-Bansayan itu menarik siapa beliau ini. Bahkan terhubungkan kan tadi itu dengan Syekh Abdullah bin Abdul Qahar begitu. Kemudian kalau kesininya sama, saya kira ini nama-nama yang ada di dalam tarekat Naqsyabandiyah, dan sampai terakhirnya nyambungnya juga melalui Ahlul Bait, bisa dilihat di sini. Ini Ja'far As-Shadiq, wahwa Syekh Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Shadiq, dan seterusnya. Tapi kemudian nyambung ke sini beberapa nama, siapa ya? Oh, Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada yang melalui Sayyidina Ali, ada yang melalui Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini selesai teksnya, wa bihadza intaha dzikru as-salasil al-madhkurah wa fiha ma'a ma ya'ti yajtami ghalib salasil ahli tariqillah taala. Jadi ini teks terakhir yang ada di dalam manuskrip ini. Sobat Ngariksa, yang berikutnya ini bikin pusing ini. Jadi saya mau minum dulu ini. Silakan Sobat Ngariksa, nikmati dulu kopinya. Teksnya terbalik ini. Bismillah. Sobat Ngariksa yang mau ikut berdiskusi silakan ya. Di kolom komentar di Facebook silakan. Saya akan cepat-cepat selesai jam 9 nanti. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin sebelumnya kita diskusikan. Ini teksnya itu karena saking bingungnya, maka saya tampilkan saja identifikasi yang sudah pernah kami buat. Jadi ini adalah an unidentified Arabic text with some Malay words. Ini ada teks Arab yang tidak bisa teridentifikasi, disertai dengan kata-kata Melayu, ditulis oleh written by a different hand. Jadi penulisnya juga sepertinya ada dua, lebih dari satu setidaknya. Kemudian ada terbalik. Ini sengaja terbalik itu karena yang lainnya tidak terbalik. Jadi ini kan kelanjutan dari halaman ini gitu. Yang ini tidak terbalik gitu. Nah, ada kalimat telan kebal, atau di sini telan kebal, di sebelah mana ya telan kebal di sini nih telan kebal. Ta lam nun qaf ba, ini Melayu berarti kan telan kebal. Kemudian ada ungkapan lagi kabarokat, the blessed knowledge of invulnerability. Jadi ini semacam ilmu kebal kelihatannya gitu ya. Dan repeatedly mention ini. Jadi kata kebal itu diulang-ulang terus. Barangkali ini jimat gitu ya. Mungkin sengaja dibikin terbalik supaya nggak sembarang orang bisa membacanya. Padahal kalau sekarang tinggal di rotate saja ya, bisa terbaca juga gitu. Jadi mudah juga gitu ya. Tapi ini tulisannya alaihissalam terus telan kebal dan seterusnya. Ya, saya tampilkan saja apa adanya. Kemudian di halaman berikutnya ini ada, Sobat Ngariksa bisa menebak kalau dari judul-judulnya ada wajib, mustahil, jaiz. Wajib pada syara, wajib pada akal, wajib pada akal. Ini mustahil pada syara, mustahil pada akal, mustahil pada adat. Jadi ini soal hukum wajib, di sininya ada tertulis bermula hukum akal itu disimpunkan atas 3 bahagi, dihimpunkan atas 3 bahagi. Makanya ada wajib, mustahil, jaiz. Ya, ada yang wajib pada syara, wajib pada akal, wajib pada adat. Hukum yang wajib menurut syariat, menurut akal, menurut adat gitu. Kemudian teks berikutnya itu masuk ternyata
pengantar yang tadi itu masuk pada teks tauhid memang. Teks berikutnya itu adalah Ummul Barohin. Kalau berdasarkan identifikasi kami, itu karangan Imam As-Sanusi ya, abad ke-15. Mungkin Sobat Ngariksa bisa ikut cross check juga, betul tidak ini teks Ummul Barohin ya. Bisa jadi keliru juga, jadi mungkin bisa saling melengkapi kalau ternyata saya keliru toh. Teksnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di bawahnya ada terjemah segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini ciri khasnya itu adalah di sini. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsam. Itu biasanya teks Ummul Barohin memang dimulai dengan kalimat itu. Ketahui olehmu bahwasanya hukum yang dibangsakan pada akal yunhasor atau yanhasir bisa juga diringkas sebetulnya kan, tapi ini rupanya bahasa Melayunya ya, disimpunkan. Oh tadi juga sama yunhasor itu disimpunkan ya, saya baru tahu ini bahasa Melayunya disimpunkan, maksudnya yunhasor diringkas. Fi salasati aqsam, simpun ya. Nanti Sobat Ngariksa dari Malaysia, yang dari Marawi, boleh Cik Nadim mungkin kalau masih menyimak nih, kalau tentang Marawi biasanya disimpunkan atau disampankan. Jangan-jangan disampankan. Dalam 3 bahagi. Dan seterusnya gitu ya. Saya tentu tidak akan membacakan semuanya, tapi di sini Sobat Ngariksa teksnya lengkap. Kalau seandainya Sobat Ngariksa ingin meneliti teks Ummul Barohin yang disertai dengan terjemah Jawi, yang dari Marawi, ini ada. Misalnya Jawinya fal wajibu, maka yang wajib itu malayatosawwaru, barang tiada dapat fil akli pada akal, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya, di pinggirnya kadang-kadang ada penjelasan yang tambahan barangkali ya. Seperti satu jirim wajib bahwa sifat ia akan salah suatu daripada gerak atau diam dan seterusnya. Itu pasti penjelasan. Yang menarik itu tentu saja siapa yang menulis penjelasan-penjelasan itu dan dalam rangka apa? Biasanya kan begitu ya. Ini penutupnya Sobat Ngariksa. Saya langsung loncat ke bagian belakangnya karena teks Ummul Barohin ini cukup panjang, ya, tapi lengkap teksnya. Walaupun beberapa itu ada bagian yang sudah bolong seperti ini. Ini kalau dalam filologi namanya lakuna. Lakuna itu bagian bolong yang mengakibatkan bacaannya tidak bisa terbaca lagi. Tapi di sini nampak ada upaya perbaikan ini. Kelihatannya sudah ada intervensi terhadap teks ini. Karena di bagian yang bolong itu tadinya nggak kebaca, menjadi ada tinta baru nih. Ma dzakarahu adzakiruna. Jadi adzakirunanya itu ditulis ulang begitu. Ini bagian penutupnya. Nah, kalimat terakhirnya itu kolofonnya hanya segini. Tamat Alkitab. Dan tulisan tamatnya itu tidak seperti bahasa Arab tamat ya, tapi tamat gitu. Artinya ya anggap saja itu bahasa Melayu, tamat Alkitab. Ya itulah fenomena kebahasaan dalam manuskrip ya. Tamat Alkitab. Kemudian Sobat Ngariksa, nah ini menarik nih. Ini ada satu bagian teks yang menceritakan dalam bahasa Melayu tentang bagaimana Imam Syafi'i itu bermimpi ceritanya, mimpi ketemu dengan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, berdialog, minta doa kepada Rasul bagaimana untuk menyembuhkan penyakit yang mungkin berat begitu. Kemudian Rasul memberikan doanya. Nah, ini nih setelah saya lacak, saya teliti, ternyata ayat-ayat yang disampaikan di sini itu saya coba lacak secara sekilas, itu sangat masyhur bahwa memang ada 6 ayat, 5 atau 6 gitu, 5 saya kira ya, ditambah dengan satu ungkapan di terakhirnya itu yang masyhur di dalam tradisi Islam itu sebagai ayat syifa. Nah, kita lihat coba nih ceritanya. Tapi ini nggak tahu bisa bisa dibesarkan ya, mungkin Sobat Ngariksa nanti bisa melihat. Ada beberapa bagian yang saya juga tidak bisa membacanya, Sobat Ngariksa mungkin nanti bisa saling membantu. Misalnya di sana itu apa tuh bagian pertamanya itu langsung saya bisa membaca ke mimpinya itu. Syakir apa itu? Mimpi
Sebentar. Nah, mimpi bertemu dengan Rasul. Berarti kan ini singkat ceritanya Imam Syafi'i bermimpi ia bertemu dengan Rasulullah SAW, maka di sininya sudah nggak kebaca, maka mungkin berkatalah begitu ya, ya Rasulullah, ajarkan apa hamba suatu obat supaya diminum hamba. Nah, ajarkan ya Rasul satu bacaan mungkin nanti yang dibacakan ke air, kemudian airnya saya minum misalnya, mungkin begitu mungkin ya. Ajarkan apa hamba suatu obat supaya diminum hamba. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat. Nah ini sobat Kadisha, saya belum sempat menelisik membacanya ini apa nih? Surat Alham, surat di surat maksudnya seperti ditulis sebetulnya Alham 6 ayat. Surat Alham atau suratnya maksud surat Alif Lam Ha Mim. Jangan-jangan begitu ya. Ya harus diteliti. Harus dilihat nanti. 6 ayat daripada apa ini? Daripada apa kesananya bacaan. Setelah itu maka ini juga tidak terbaca bahasa alham atau apa dan engkau minum itu. Kira-kira pesannya kan sudah bisa ketangkap ya. Oh ini nih kamu tulis ada 6 ayat, gitu. 6 tulisan, 6 ayat. Setelah saya lacak tuh yang ayatnya itu 5 sebetulnya. Nanti kita coba lihat. Niscaya sembuh engkau daripada sakitmu. Nah, gitu ya. Ya tentu saja mintanya kepada Allah kan, la haula wala quwata illa billah. Tapi kan ini tradisi bagaimana ya sama seperti kepada dokter lah, dok saya ini sakit nih. Baiknya bagaimana ya kan begitu kan. Nah, ini minta doa kepada Rasul. Nah, kemudian Rasul menyebutkan beberapa ayat. Inilah ayatnya. Nah, inilah ayat yang disurat. Jadi kalau melihat ke sini, yang atas pun surat sepertinya, bukan surah dalam pengertian surat ayat Al-Quran. Inilah ayat yang disurat. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi suduro qaumim mu'minin. Itu kan satu ayat. Nah, ya. Bisa dilihat sekarang mah gampang. Di googling juga. Ditulis ayatnya, keluar nih surat apa kan. Yang kedua, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'u wa rahmah lima fis sudur. Itu satu ayat. Ada kata syifa. Artinya itu kan wa yashfi suduro qaumim mu'minin, mengobati dada umat muslim, ya kan? Wah ya ayuhan nas wahai manusia qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un wa rahmah lima fis sudur. Setelah datang kepada kalian itu ada nasihat dari Tuhan kalian dan ada obat dan warahmat bagi yang ada di dalam dada. Itu artinya Al-Quran itu obat. Kan begitu kan pesannya sebetulnya, baca Quran gitu ya. Kemudian yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanwa fihi syifaun linnas. Keluar dari perutnya, berarti ini kan keluar dari perutnya minuman yang bermacam-macam warnanya yang itu mengandung obat bagi manusia, syifa. Madu ya barangkali ya, madu kan yang keluar dari apa namanya lebah ya. Nah kemudian wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran itu obat juga dan seterusnya. Kemudian wa idza marita fa huwa yashfin. Fa idza marid. Oh iya marid itu ya di sini marita. Marid itu karena ini yashfini kan. Apabila aku sakit maka fahuwa yasfin, maka ia yang menyembuhkan aku, yasfini gitu kan, maf'ul bihnya ni ya. Di sini tertulisnya marita ya biasalah. Taknya juga di sini tak marbutoh malah gitu. Nah, tentu saja harusnya itu tak ya domir ya, maritu. Nah, kemudian yang terakhirnya kullil ladzina amanu apa ini? Ahda wa syifaun bi rahmatika ya rahmar rahimin. Saya sudah cek ini kok tidak ada di dalam teks Al-Quran ini. Mungkin harus dicek. Oh ada huwanya. Qul huwa lilladzina amanu. Apa itu? Hudan wa syifa. Di sininya itu qul huwanya tidak ada, lilladzina amanu hudan wa syifa. Tapi apakah ada bi rahmatika ya arhamar rahiminnya? Tidak ada. Jadi itulah apa namanya?
ini ini diolah menjadi doa, berarti kan begitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini menarik Sobat Ngariksa. Jadi apa namanya, bisa silahkan diamalkan gitu. Ini mimpi dari Imam Syafi'i, bukan dari saya kan. Ini Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita gitu. Boleh nggak diamalkan? Ya boleh lah, ini Al-Quran ya. Baik Sobat Ngariksa, sedikit lagi. Yang berikutnya itu ada yang cukup menarik juga. Ini saya menyebutnya Tafsir Wahdatul Wujud, Syekh Al-Madani. Syekh Al-Madani itu tokoh sebetulnya guru dari Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dalam tarekat Samaniyah ya. Nah, teksnya seperti ini. Di situ ada tulisan hukum fana, mungkin itu bahasa Marano barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Fahadi awwalu ma ulqiya ala ustadina al-azam wa muladina. Ini adalah awal apa yang diajarkan kepada guru kami. Terus disebutlah nama-namanya itu, yaitu nyampe ke Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Jadi Syekh tokoh di tarekat Samaniyah. Itu yang dinisbahkan kepada beliau. Apa yang diajarkannya itu? Yang diajarkannya itu adalah penjelasan tentang apa yang disebut sebagai wahdatul wujud. Misalnya bisa kita lihat di sininya itu, mungkin nyambung dari sini bacaannya ya. Salasun fil fana wa isnani fil baqa wa hadza muradu as-sufiyah wahdatul wujud. Sebetulnya di dalam teks-teks Ithab Az-Zaki misalnya, saya lebih banyak menemukan istilahnya itu tauhidul wujud. Ya, tetapi di sini secara eksplisit ada wahdatul wujud. Nah, berarti kalau begitu Syekh As-Samani juga Al-Madani, guru dari Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, itu juga mencoba menafsirkan apa yang disebut sebagai wahdatul wujud itu gitu ya. Nah, tentu di sini penjelasannya panjang, Sobat Ngariksa jika berminat untuk meneliti, karena ini cukup unik menurut saya ya. Ini belum dikaji saya kira. Fal awwalu fana'ul af'al wa huwa ibaratun an fana'i af'alina. Ini soal fana. Apa sih yang disebut sebagai fana itu? Kadang-kadang fana itu kan salah tafsir ya. Nah, maka dijelaskan oleh teks ini yang saya belum tahu ini pengarangnya siapa, tetapi yang jelas ini ya bisa dianggap sebagai murid dari Syekh Al-Madani. Begitu. Karena kan di sininya kalimatnya awwalu ma ulqiya ala ustadina al-a'zam gitu, yaitu Syekh Al-Madani. Kemudian ini akhir teksnya seperti ini, yang tadi itu gitu ya. Kemudian nyambung ke apa nih? Satu peringatan saya kira. Peringatan i'lam innal insan, biasanya kalau sudah i'lam itu anna ya. I'lam anna. I'lam annal insan, ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu idza nadhara bi aini basiratihi, kalau seseorang itu sudah melihat, bisa memandang dengan mata basirahnya. Mata basirah itu mata yang paling dalam, tidak melihat dengan mata secara lahiriah, tetapi betul-betul dengan mata batin begitu. Fi ma'rifatillahi, di dalam ma'rifat kepada Allah. Wantaha nadru ila annahu ta'ala mawjudun, dan ia mengetahui dengan mata pandang basirahnya itu bahwa Allah itu mawjud bidzati wa sifati, wa aqama al-barohin, dan dia juga menyampaikan dalil-dalilnya dan seterusnya begitu. Nah, kalimat berikutnya itu faqad arrafahu, maka sungguh ia sudah sampai kepada level ma'rifat, mengetahui Allah. Ini satu penjelasan yang sangat mendalam tentu saja dalam tradisi sufi, bahwa untuk mengetahui makrifat kepada Allah itu tidak bisa dengan akal saja, tidak bisa dengan mata lahir saja, tapi dengan basirah. Kalau basirah itu sudah tidak ada halangan lagi gitu. Tidak ada tembok yang menghalangi untuk melihat sesuatu yang gaib. Kemudian ya ini janji tadi, faqad arrafahu, kemudian wa wahadahu wa raqa martabatal arifin, untuk sampai
jika sudah bisa melihat seperti itu, ia akan bisa mentauhidkan Allah, kemudian ia bisa naik ke martabat orang-orang yang arif, gitu ya. Di sini ada yang dikutip, kama qala Siddiqul Akbar, al-ajzu an idrokil idrokun. Ini ketidakmampuan, lemah, ketidakmampuan dari mendapatkan atau menemukan yang didapat, al-idrok, ini bahasanya, idrokun, itu adalah itulah yang didapat, gitu. Al-ajzu an idrokil idrok. Wah, ini harus ngaji tasawuf secara khusus nanti, karena bahasa-bahasanya tentu saja tidak cukup dengan penjelasan yang singkat, apalagi terburu-buru begitu ya. Insya Allah kita ketahui dulu teksnya. Kemudian di sini ada doa, Sobat Ngarisa. Kemudian di sini ada satu halaman yang menjelaskan tentang, saya nggak tahu ya, kalau kalimatnya ini sepertinya doa ya. Doa jika kita melihat terjadinya kebakaran misalnya. Mungkin musibah gitu ya. Dalam hal ini kebakaran. Kita sangat sedih sekarang ini, banyak musibah di Sumatera Utara ya. Di Aceh juga gitu, banjir bandang itu luar biasa. Beberapa kota, beberapa kabupaten. Banda Aceh itu yang paling ringan terdampak sekarang. Tapi di wilayah-wilayah lainnya itu sangat parah ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa tertangani ya. Qala Rasulullah SAW, idza ra'a al-hariq, jika melihat kebakaran begitu, hangus, al-hariq itu diterjemahkan hangus, fakabbiru, maka bertakbirlah engkau. Fa inna takbir, karena takbir itu yutifuhu, akan memadamkan al-hariq itu. Jadi tentu ini tidak bisa dipahami secara harfiah begitu saja. Begitu ada kebakaran, Allahu Akbar terus mati, tidak begitu gitu ya. Ini maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah selain dari selain dari upaya lahir, ikhtiar lahir. Wa yustahabu ayyad'ua ma'adzalika biddu'a al-karb. Disunahkan atau dianjurkan diiringi dengan doa yang untuk menghilangkan kebingungan, seperti sholawat misalnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wa afat, dan seterusnya. Kesininya juga sama, ini ada kalimat takbirnya, yakni di kata kamu takbir ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itfi annar, atau mungkin atfi, tapi di sini itfi ya, padamkanlah ya Allah kebakaran itu, gitu, bagian dari doa. Kemudian di sini lucunya, di sini ada anar naraka. Jadi anar naraka itu, jadi campur ya. Ternyata bahasa di sananya juga naraka juga itu. Sama dengan di Sunda naraka itu. Kalau di Melayunya neraka. Maksudnya kan api ya. Dan kalau kita lihat di sininya ada dan baca pada pada hangus, kul ya naru, kuni bardan. Oh ya, ini doa ke Nabi Ibrahim ya. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, betul nih. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Baca itu juga. Jadi ini bagian dari bacaan wirid kalau ada kebakaran. Ya, ikhtiar lahir dan batin kan. Kemudian ini teks Asrarus Sholahnya, dan ini saya tidak akan bacakan karena ini sebetulnya standar, hanya bacaannya saja isror ya. Biasanya asror kan, bisa dilihat di sini, amma ba'du fahadi juz'un yusama Israrus Sholah. Ada hamzahnya juga. Ada beberapa teks tentu saja biasanya asror begitu. Menarik karena di Aceh juga ada, saya menjumpai teks Asrarus Sholah, di beberapa wilayah di Minangkabau juga ada. Jadi kalau mau diperbandingkan itu mana? Ini akhir teksnya ada beberapa macam, ada nama juga di sini. Saya kira cukup menarik sebetulnya kalau seandainya diteliti juga begitu ya. Dan yang terakhir Sobat Ngariksa, ini ada teks Matalib As-Salikin. Ini karangan Syekh Yusuf Al-Makassari.
seorang ulama dari Goa, dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang menulis teks berbahasa Arab selain Zubdatul Asrar itu Matalib As-Salikin. Jadi cukup populer juga rupanya Syekh Yusuf dan beberapa ulama lain ya. Kalau kemarin kita kan menjelaskan bahwa yang dikutip itu ulama-ulama di Aceh, Syekh Abdurrahman Singkal, Syekh Nuruddin Araniri, sekarang rupanya Syekh Yusuf Al-Makassari juga. Ya, artinya teksnya beredar di sana kan itu kan. Ini kan disalin di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hafidza qulubal muhaqqiqin min dukhulil aghyar dan seterusnya. Ini pembukaannya. Wa ba'du fayaqulu Asy-Syaikh Al-Hajj Yusuf At-Taj. Nah, di sini jelas ya pengarangnya itu adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian hadhi ar-risalah al-musammah bi Matalib As-Salikin liman qasada rabbal alamin. Gitu. Ini adalah teks Matalib As-Salikin. Ini bagian akhir teksnya, sayangnya tidak lengkap Sobat Ngariksa. Ini sudah beberapa bagian itu hilang gitu ya. Nah, seperti itulah Sobat Ngariksa. Jadi teks-teks yang ada di dalam bungkus ketujuh ini baru naskah pertama, naskah kedua, ketiganya mudah-mudahan bisa nyusul nanti. Ya, kalau disambung-sambung sebetulnya ini pengetahuan yang amat sangat luar biasa. Saya sangat berharap bahwa selalu menitipkan pesan, kalau di Marawi sudah tidak ada pembacanya, jangankan hilang dengan musibah, bisa hilang juga karena tidak ada pembacanya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti Marawi. Kita masih bisa ya berbangga di Indonesia masih banyak ya beberapa pembaca manuskrip-manuskrip yang bahkan sekarang itu ada kecenderungan saya melihat banyak yang ingin kembali kepada memori lama dalam pengertian teks-teks yang primer seperti ini, manuskrip. Ketika orang agak sudah melihat betapa pengetahuan yang sangat instan itu terlalu dangkal begitu, maka ada kecenderungan untuk melirik kembali manuskrip-manuskrip sumber primer kita. Saya tidak tahu apakah ada yang di Facebook, ada tidak? Ini yang dari Fadriati Jamil. Dari Fadriati Jamil. Ya, saya bisa baca di sini, izin ikut membaca. Oh, terima kasih. Sakatika bermimpi. Yang tadi itu ya. Sakatika, coba kita lihat. Menarik ini. Ini. Sakatika ya. Sakatika menurut bacaan. Terima kasih banyak. Mbak Fadriati Jamil ya. Sakatika bermimpi ia bertemu dengan Rasul. Sakatika bermimpi ia bertemu dengan Rasul. Wah, mantap nih. Terima kasih banyak partisipasi Sobat Ngariksa. Dan beberapa yang lain juga menyimak, tapi saya tidak bisa melihat secara langsung. Tentu nanti akan bisa kelihatan ketika sudah tayang secara utuh gitu ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih Sobat Ngariksa. Ini renungan dari saya terkait dengan topik salsilah sufi di Marawi. Sobat Ngariksa, teks-teks para sufi banyak terserak dalam koleksi Marawi. I'tikad Ahlus Sunnah sering menjadi penciri. Kitab Tauhid yang dikaji juga karya Imam As-Sanusi. Benang merah terjalin antara tradisi intelektual kita di Indonesia dengan tradisi di Marawi. Salsilah adalah mata rantai. Para penulis manuskrip di Marawi memaknainya sebagai legitimasi. Ada salsilah Syarif Alawi, ada salsilah Tarekat Syatari, dan juga Tarekat Naqsyabandi. Ketiganya menghubungkan murid-murid di Marawi dengan Kanjeng Nabi. Sebagian naskah Marawi terancam hilang dari muka bumi. Bukan hanya karena konflik yang pernah terjadi, namun utamanya karena pewarisnya putus generasi. Banyak kebaikan tak bisa lagi dipelajari. Mari tetap membaca khasanah lama selagi masih ada. Mari merawat ingatan bersama. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah berpartisipasi di subscribe terhadap Ngariksa TV channel,
sudah 8.000, hampir 8.500. Mudah-mudahan bisa terus konsisten, betapapun kadang-kadang banyak halangan, banyak tantangan, tetapi mudah-mudahan kita bisa terus hadir membacakan manuskrip-manuskrip, mungkin suatu saat bisa berguna ketika ini sudah bisa dibaca oleh banyak orang ya, mudah-mudahan. Mari kita terus konsisten untuk menatap masa depan dengan merawat masa silam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngariksa.